Pernah nggak sih kamu merasa ingin sekali mengembangkan soft skills, tapi bingung harus mulai dari mana? Apalagi kalau budget buat ikut pelatihan tak jarang mahal. Tenang, kamu nggak perlu khawatir, karena ada banyak cara efektif yang bisa kamu coba tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Soft skills itu penting, ya penting banget loh. Mulai dari komunikasi, manajemen waktu, sampai kemampuan bekerja dalam tim. Semua itu bisa dipelajari dengan cara yang lebih praktis dan tentunya menyenangkan. Nah, kali ini kita akan bahas 5 cara melatih soft skill yang nggak bikin kantong bolong. Yuk, simak dan temukan cara yang paling cocok buat kamu. Let's begin. Yang pertama, berlatih komunikasi efektif lewat percakapan sehari-hari. Seringkali kita menganggap komunikasi itu cuma soal ngomong aja, padahal komunikasi efektif lebih dari itu loh. Salah satu cara terbaik untuk melatih skill ini adalah dengan memulai percakapan sehari-hari yang lebih bermakna. Cobalah berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang kamu temui. Jangan takut untuk jadi lebih terbuka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Percakapan yang lancar itu nggak cuma soal berbicara, tapi juga bagaimana kamu bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Setiap kali kamu berbicara, pastikan kamu memberikan respons yang jelas dan terbuka. Semakin sering kamu melatih ini, semakin mudah kamu menghadapi berbagai situasi komunikasi yang menantang. Yang kedua, ambil tanggung jawab lebih dalam pekerjaan dan proyek. Ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan? Cobalah ambil tanggung jawab lebih dalam pekerjaan atau proyek yang kamu kerjakan. Nggak perlu langsung jadi pemimpin tim. Kamu bisa mulai dengan menjadi orang yang lebih proaktif dalam memberikan ide, menyelesaikan tugas tepat waktu, atau bahkan mengorganisir beberapa hal. Dengan begitu, kamu bakal belajar bagaimana mengelola waktu, menghadapi tekanan, dan menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Melatih tanggung jawab ini penting banget, karena hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari seringkali jadi cerminan kemampuan kita dalam situasi besar. Yang ketiga, coba menjadi sukarelawan di komunitas atau organisasi. Bergabung dengan komunitas atau organisasi dan menjadi sukarelawan bisa jadi cara seru dan bermanfaat untuk melatih soft skill. Kamu akan berinteraksi dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda, belajar bekerja dalam tim, serta meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Selain itu, kegiatan sukarelawan juga akan membuka wawasan kamu tentang berbagai isu yang ada di sekitar. Keuntungan lainnya adalah kamu bisa mengasah kemampuan interpersonal dan meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. Terkadang pengalaman ini memberikan pelajaran yang nggak bisa kita dapatkan di tempat lain loh. Yang keempat, baca buku dan artikel tentang pengembangan diri dan soft skills. Mungkin terdengar klise, tapi membaca buku atau artikel tentang pengembangan diri itu penting banget untuk menambah wawasan tentang soft skill. Banyak buku yang menawarkan tips-tips praktis untuk melatih komunikasi, manajemen waktu, hingga cara meningkatkan kreativitas. Coba cari buku atau artikel yang relevan dengan bidang yang kamu ingin kembangkan dan mulailah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serunya, kamu bisa menyesuaikan waktu baca dengan aktivitas yang kamu lakukan. Lagi di transportasi umum, baca artikel tentang pengembangan diri. Di sela-sela waktu luang, coba baca buku yang bisa memperkaya pengetahuan dan kemampuan kamu. Yang kelima, minta umpan balik dari teman atau rekan kerja untuk perbaikan. Nggak ada salahnya kok meminta umpan balik dari orang lain, terutama teman atau rekan kerja yang lebih berpengalaman. Umpan balik itu sangat berharga untuk mengetahui kekurangan dan area yang perlu diperbaiki. Jangan takut untuk meminta saran atau kritik yang konstruktif, karena ini akan membantu kamu untuk berkembang lebih baik. Berikan diri kamu kesempatan untuk menerima masukan, baik itu tentang cara kamu berkomunikasi, manajemen waktu, atau cara kamu bekerja dalam tim. Ini bakal jadi modal berharga untuk mengasah soft skill kamu loh. Nah, melatih soft skill nggak perlu selalu dengan mengikuti pelatihan mahal kan? Dengan cara-cara ini semua, kamu bisa mulai mengasah kemampuan interpersonal, manajemen diri, hingga kepemimpinan secara mandiri. Ingat, soft skill itu penting dalam hampir semua aspek kehidupan, baik itu di pekerjaan, hubungan pribadi, atau bahkan kegiatan sehari-hari. Jadi, ayo mulai dari sekarang. Coba salah satu cara ini dan lihat bagaimana soft skill kamu berkembang. Siapa tahu tanpa sadar, kamu jadi lebih percaya diri dan bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih matang. Keep growing ya, dan semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!